Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Dengan Mbak Sela ya? Iya, betul. Yang kemarin chat sama saya. Oh iya, katanya janjinya jam 1. Ini udah lebih. Itu Bu, maaf tadi saya ada kendala di jalanan agak macet. Oh iya, soalnya kan sekarang memang lagi musim pembangunan ya, makanya pengendara tuh emang agak terkendala gitu di jalan. Oke, Mbak Sela apa kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Tadi dari mana Mbak? Dari rumah aja, terus ya jalan-jalan. Terus kan karena saya ada janjian sama ibu, jadi saya kesini. Oke, sebelumnya Mbak Sela udah pernah melalui proses konseling belum? Sudah sih Bu, tapi nggak terlalu tahu maksud apa itu nggak tahu. Oke, saya akan jelaskan sedikit tentang konseling. Jadi di sini saya sebagai konselor yang akan membantu mengentaskan permasalahan dari Mbak Sela. Jadi di sini saya juga sangat menjunjung tinggi asas kerahasiaan. Jadi Mbak Sela itu jangan khawatir kalau permasalahan itu akan diketahui oleh orang lain, karena saya akan menjaga sekali permasalahan dari Mbak Sela. Dan saya harap Mbak Sela dengan sukarela menceritakan permasalahan Mbak Sela kepada saya dan mempercayakan semuanya kepada saya. Dan Mbak Sela saya harap bisa menceritakan dengan sedetail-detailnya, sejujur-jujurnya apa yang sedang dialami Mbak Sela sekarang ini. Baik Bu. Oke. Mungkin bisa diceritakan permasalahan Mbak Sela seperti apa? Jadi permasalahan saya itu terkait kondisi dan kebiasaannya. Jadi itu kan saya tuh di rumah itu kan punya adik saya itu kan ya cowok nakal kan Bu. Jadi saya tuh kalau misal dia tuh nakal ya saya marahi. Tapi di sisi lain ayah saya tuh selalu membela kalau misal saya marahin adik saya. Biasanya Mbak Sela itu marahin adiknya karena apa? Ya karena adik saya nakal, ya misal adik saya tuh jahil kan teledor ya, jadi saya tuh sering marahin gitu. Oh, jadi Mbak Sela itu negur ya? Ya. Dengan kata lain negur adiknya, tetapi ayah Mbak Sela itu kayak belain adiknya, kayak marah-marahin Mbak Sela, kayak nyalahin Mbak Sela terus seperti itu. Ya. Oke, jadi Mbak Sela itu apa harapannya ingin mengikuti konseling ini? Ya harapannya tuh ya biar ini loh Bu, saya tuh nggak terus-terusan disalin sama ayah saya, padahal maksud saya itu benar gitu. Maksud saya tuh biar ngedidik adik saya tuh biar nggak ngelakuin kesalahan kayak gitu lagi. Oke, kalau boleh tahu juga mulai kapan kayak ayahnya Mbak Sela kayak gitu? Mulai Ya, dulu atau baru-baru ini? semenjak ini kan Bu, semenjak adik saya mulai usaha sekolah itu kan nakal-nakalnya ya itu. Oke, jadi dulu tuh emang nggak pernah pas masa-masa adiknya udah sekolah, udah ngerti nakal-nakalnya gitu ya, baru Mbak Sela mengalami hal seperti ini. Oke, jadi di sini saya akan menggunakan teknik kursi kosong, di mana kursi kosong ini ada yang namanya top dog dan juga underdog, di mana top dog itu adalah di posisi Mbak Sela atau diri sendiri, kemudian underdog adalah di posisi orang tua dari Mbak Sela atau bapak dari Mbak Sela. Jadi di sini ada Mbak Sela, nanti di sini ada bapak dari Mbak Sela. Mbak Sela tuh caranya bisa dengan mengingat kejadian pada saat Mbak Sela mengalami permasalahan dengan bapaknya, kayak bagaimana reaksi dari bapak Mbak Sela, terus Mbak Sela bagaimana juga respon dari Mbak Sela pada saat itu. Mungkin bisa diingat-ingat kembali dulu, nanti Mbak Sela praktekkan di sini.
dengan cara bergantian perannya. Di sini nanti sebagai diri Mbak Sela sendiri, di sini sebagai ayah dari Mbak Sela. Seperti itu. Mungkin bisa dipahami atau ada yang kurang dipahami? Sudah bisa dipahami, Bu. Oke, mungkin bisa Ibu pindah ke sini sebentar ya. Atau Mbak Sela bisa Langsung. ya. Misalkan ini gini Bu, kejadian itu adik saya itu kan nakal, jadi saya di sini ya saya langsung tahu kalau adik saya nakal. Iya. Jadi saya ini sudah memarahi. Iya, pas saat kejadian yang bermasalah itu, di mana orang tua dari Mbak Sela atau Mbak Sela itu memarahi Mbak Sela dengan reaksinya, terus respon Mbak Sela yang seperti apa, terus apa yang membuat Mbak Sela itu jengkel seperti itu. Iya. Kau niku adik dia amit tau seru adikku si cilik. Loh, enggak adikku loh, ket mau iku kok cek mangan kok dedekan mangan garek mangan. Ya jenenge arek cilik wajar mangan koyo ngono. Tapi aku iki kesel ya, bersih-bersih ngono iku. Dikira aku enggak kesel, dino ngono adikku. Mesti aku ngamuk. Aku untuk yang disalahno. Ya masa nyalah no, ya kok niku bisa cara ngomongmu kok ning adikku salah. Ya tapi kan aku cuma ngomong nih, ben adik enggak ngulangi kesalahan kok ngono meneh. Ya wis lah karepmu kono ku karep gak kena diomongi, wis diomongi adikku aja sering diomongi, aja sering disentaki. Ya wis lah karepmu. Kan bisa. Gitu kurang lebih. Oke. Jadi setelah Mbak Sela melakukan peran dari ayah dan juga diri Mbak Sela sendiri, apa yang Mbak Sela rasakan? Tuh sebagai bagaimana perasaan Mbak Sela pas Mbak Sela itu menjadi di posisi ayahnya itu, dan bagaimana Mbak Sela saat di posisinya sendiri? Kalau waktu saya berperan sebagai posisi ayah saya, mungkin ayah saya itu hanya menegur, misal nggak usah dengan nada tinggi kalau marahin adik saya. Tapi kalau saya ada di posisi saya ya soalnya gini loh Bu, adik saya tuh kalau nggak disentak bener-bener itu nggak berubah, malah guyon ngece-ngece gitu. Makanya saya menggunakan nada yang agak tinggi kalau misalnya marahin adik saya. Tapi Mbak Sela juga tahu kan maksud dari ayah Mbak Sela tadi, katanya kata Mbak Sela itu mungkin ayah Mbak Sela itu hanya menegur Mbak Sela agar mungkin tidak terlalu kasar dengan adiknya, karena adiknya tuh emang wajar gitu nakal pas di usia segitunya mungkin ya. Iya betul. Ya, terus harapannya Mbak Sela ke depannya itu seperti apa ke ayahnya? Ya supaya kalau negur saya itu terutama dengan baik-baik gitu loh Bu, dan negurnya itu nggak pas di depan adik saya, dan kan adik saya itu jadi besar kepala, terus agak gimana ya, agak kurang ajar juga ke saya, terus akhirnya setiap kali saya marahin itu mesti malah bilang ini ke ngadu kayak saya kalau saya habis dimarahin. Oke. Tapi Mbak Sela sudah paham kan sebenarnya apa yang dimaksud dari ayahnya Mbak Sela tadi? Sudah Bu. Lalu apa yang sekarang, apa Mbak Sela masih ada keganjalan atau bagaimana? Alhamdulillah sudah cukup lega sih Bu, sudah menjalani konseling ini. Terus untuk kedepannya Mbak Sela bagaimana menyikapi jika ada hal seperti ini lagi? Ya mungkin saya menegur adik saya dengan nada yang lebih rendah dan sedikit menasehati dengan baik, enggak dengan nada tinggi seperti itu, dan mencoba memberi pengertian yang lebih kepada adik saya dengan nada yang sopan. Oke, Mbak Sela luar biasa sekali karena Mbak Sela sudah mampu memahami apa yang dirasakan oleh orang tua Mbak Sela. Tapi jika ada keganjalan atau mungkin ada yang kurang
Seret, mungkin kita akan adakan pertemuan lagi untuk kedepannya, agar Mbak Sela juga lebih plong gitu ya Mbak ya. Mungkin Mbak Sela bisa mempraktikkan dulu di rumahnya, semisal ada kejadian kayak gitu lagi, kayak nyoba udah bisa nahan apa belum, semisal kalau ada unek-unek lagi, ini Mbak Sela bisa ngomong. Betul Bu. Baik Bu. Oke. Kalau gitu apakah konseling daring bisa ditutup, karena saya di sini ada klien yang akan saya atasi lagi. Baik Bu, bisa Bu. Oke, terima kasih Mbak Sela. Terima kasih Bu.